apa kabar nih? Selamat siang Bu Maria, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu di siang hari ini. Jadi kita akan coaching nih Bu sebentar nih Bu ya. Nah kira-kira nih Bu Pungkas itu pengen diskusi apa nih kali ini? Iya nih Bu, saya pengen diskusi sesuatu terkait pembelajaran yang saya temui di kelas saya yang baru. Jadi kemarin kan sudah selesai tahun ajaran 2023-2024. Jadi di tahun ajaran yang sekarang saya mengajar di kelas 4, terus siswanya dulu siswa kelas 3 itu dipegang oleh wali kelas yang sudah hampir pensiun, kebetulan laki-laki. Jadi saya di sini merasa sangat kesulitan untuk mengondisikan anak-anak Bu Maria. Jadi pada saat hari ini dan tadi kemarin saya sudah masuk ke kelas, saya sangat merasa kesulitan mengondisikan siswa. Jadi di kelas pada saat saya melakukan tes diagnostik awal, saya memberi pengarahan, anak-anak masih ramai, terus sulit. Saya merasa sangat kesulitan untuk mengondisikan siswa yang sekarang. Padahal dulu waktu tahun lalu, walaupun siswanya baru, begitu saya masuk kelas. Oke, jadi Ibu Pungkas ini merasakan ada perbedaan ya Bu ya antara peserta didik yang tahun kemarin begitu ya Bu ya, dan guru yang beda menurut Bu Pungkas itu. Jadi Bu Pungkas itu merasakan cara mengkondisikan kelas itu agar kondusif itu merasa kesulitan begitu ya Bu? Nggih, Bu, saya sangat merasa kesulitan sekali. Jadi saya ingin bisa mengondisikan siswa di kelas yang baru. Oke, menurut Bu Pungkas nih, Bu Pungkas itu melihat mengkondisikan kelas itu yang kondusif itu seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya sih kondusif itu di mana tanpa ada tekanan, tanpa ada kekerasan istilahnya. Kamu harus begini, tapi siswa secara langsung, secara otomatis dia bisa dengan tenang gaduh, tapi dengan gaduhnya itu bukan gaduh yang tidak terkondisikan, gaduh tapi ramai, tapi memang sedang membahas sesuatu. Kalau yang tadi saya hadapi, gaduhnya memang ngobrol sendiri, tidak terarah, saya kasih arahan juga tidak mendengarkan. Kalau kondusif menurut saya ketika saya berbicara, anak mendengarkan. Dalam arti berbicara itu bukan menjelaskan tapi memberikan panduan, anak dengan bisa memusatkan perhatian kepada saya ketika saya memberikan panduan belajar begitu Bu. Terus juga Oke, berarti menurut Bu Pungkas itu mengkondisikan kelas yang kondusif itu dengan cara kesadaran diri itu berasal dari murid sendiri gitu ya Bu ya, tanpa dipaksa oleh guru gitu ya Bu ya. Nggih Bu, gitu. Nah, menurut Bu Pungkas nih, ada nggak cara yang bisa mengkondisikan kelas kita itu biar kondusif Bu? Apa ya Bu ya? Mungkin dengan ini dari apa yang sudah kita peroleh dari modul 1.4 budaya positif, yang pertama saya mau mencoba untuk membuat keyakinan kelas yang tadinya memang sudah ada peraturan kelas tuh Bu, di kelas memang sudah ada terpampang peraturan sekolah, tidak terlambat sekolah, masuk di kelas, terus memakai pakaian seragam. Nah, itu kan sudah dibuat dari zaman dulu peraturannya. Kalau dari saya kepinginnya membuat keyakinan kelas yang berasal dari siswa. Artinya kita menanyakan, nah anak-anak gimana sih untuk biar kita bisa belajar nyaman di kelas, terus juga kelas itu kondusif. Apa yang kalian inginkan ketika berada di kelas ini? Jadi saya membuat keyakinan kelas bersama siswa, dari siswa untuk siswa. Menghimpun dulu, setelah itu baru kita simpulkan, kita pampang di kelas, itu keyakinan kelas yang sudah diyakini oleh seluruh anggota kelas. Itu Bu. Apalagi ya?
Menurut Bu Pungkas, selain kita membuat keyakinan kelas, ada nggak lagi Bu caranya Bu mengkondisikan kelas nih? Biasanya keyakinan, meskipun sudah ada keyakinan kelas itu, tetap anak masih ada yang pengalaman saya yang lalu, anak masih ada yang tetap ramai, tetap ada selalu yang bertengkar. Kalau saya mungkin dengan ini Bu, mengingatkan kembali ketika anak itu melakukan kesalahan, mengingatkan kembali keyakinan kelas, dan juga membuat konsekuensi dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Itu kita juga membuat konsekuensinya, anak-anak, ayo kita bersama-sama membuat konsekuensinya, tapi konsekuensinya yang ke hal yang positif. Jadi konsekuensi itu pun disepakati bersama teman-teman satu kelasnya. Jadi ketika ada teman yang melakukan kesalahan, nanti diingatkan kembali, sudah melakukan kesalahan atau belum? Ditanyakan, ya berarti konsekuensinya apa? Jadi bersama-sama biar teman-temannya juga ikut sebagai kontrol gitu Bu. Selain itu juga saya tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat, artinya yang dulu pernah mungkin di kelas itu ada yang jadi troublemaker ya, istilahnya satu anak troublemaker. Saya tetap bertanya kepada guru dari kelas-kelas sebelumnya, bagaimana cara mengatasi siswa itu yang troublemaker itu. Jadi tanya kepada guru-guru sebelumnya, kolaborasi, sharing. Mungkin dulu ibu itu sudah pernah berhasil mengondisikan siswa itu dengan caranya ibu itu. Jadi saya tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat yang pernah mengajar siswa itu. Jadi di siswa sebelumnya. Oke. Tadi kan Bu Pungkas mengatakan bahwa caranya itu kita itu mengkondisikan troublemaker-nya gitu ya Bu ya. Biasanya kan di salah satu siswa itu kan di salah satu kelas itu mesti ada troublemaker-nya. Nah, biasanya bagaimana sih yang biasanya Bu Pungkas lakukan pada tahun sebelumnya yang biasanya Bu Pungkas itu pegang? Bagaimana Bu yang dilakukan Bu? Pengalaman saya sih, kalau misalkan troublemaker-nya itu dia dilihat dulu, troublemaker-nya itu dia anak yang pintar apa enggak. Kadang ada kan ya, dia pintar tapi over. Makanya saya kasih tanggung jawab justru dia yang pintar, dia punya kepintaran, istilahnya dia bisa mempengaruhi temannya, akhirnya saya kasih tanggung jawab. Mas, kamu yang bertanggung jawab ya kalau misalkan ada temannya yang ramai atau temannya yang tidak mengikuti kesepakatan, dia yang dikasih saya tanggung jawab. Tapi kalau misalkan troublemaker-nya itu dia sebenarnya anak yang kurang, kadang ada juga troublemaker-nya dia anak yang kurang. Ya kalau anak yang kurang saya tetap kasih. Kalau saya sih pernah tahun lalu ada satu anak tuh troublemaker, dia anaknya kurang. Saya pernah tanya, mau di perpustakaan apa gimana? Dia nggak maunya tetap di kelas. Ya sudah, saya ingatkan, kalau mau tetap di kelas, berarti ikuti yang di kelas, bilang ikuti kegiatan belajar di kelas. Jadi pada saat itu memang anaknya kurang pinter istilahnya ya, tapi ramai. Saya tawarin mau belajar di perpustakaan apa enggak, dengan ada guru perpustakaan di sana, kebetulan ada yang jaga perpustakaan. Jadi dia nggak maunya tetap dengan saya. Ya saya bilang, saya sampaikan kalau begitu ikuti apa yang sudah kita sepakati di kelas. Selalu mengingatkan itu Bu. Oke, menurut Bu Pungkas nih ya, ada nggak Bu ya pengaruhnya seorang guru terhadap siswa dalam mengkondisikan kelas itu Bu? Karena saya dengar ya dari pembicaraan kita ini, kalau yang tahun kemarin itu, anggaplah yang tahun kemarin itu masih belum mengkondisikan kelas ya Bu ya. Kemudian dari ceritanya Bu Pungkas barusan bahwa Bu Pungkas itu pernah punya pengalaman menghadapi siswa yang troublemaker dengan cara memberikan tanggung jawab, Pak. Menurut Bu Pungkas, ada enggak Bu pengaruhnya seorang guru itu, Bu? Tetap kita masih punya pengaruh ya Bu, walaupun kesepakatan kelas itu dibuat bersama, kita tetap yang menjadi
kontrol ya. Kita tetap menjadi yang kontrolnya anak-anak. Jadi tetap berpengaruh terhadap kondisi untuk mengondisikan siswa. Kita tetap berpengaruh terhadap situasi itu, Bu. Oke, Itu. berarti dari percakapan kita ini menurut Bu Pungkas cara untuk mengkondisikan kelas itu yang pertama Bu Pungkas akan membuat keyakinan kelas begitu ya Bu ya. Yes, yes. Kemudian akan membuat konsekuensi agar kemudian untuk siswa yang troublemaker itu akan memberikan tanggung jawab yang lebih gitu ya Bu ya. Oke. Nggih, Bu, nggih. Gimana? Benar Bu? Nah, Nggih, bener, Bu. menurut Bu Pungkas kira-kira kapan nih akan dilakukan Bu? Untuk membuat keyakinan kelas itu sendiri, insya Allah saya buat itu di hari 2 hari setelah ini, Bu, 2 hari setelah ini, karena ini kan besok 2 hari setelah ini berarti hari Kamis saya membuat keyakinan kelas, terus saya juga sekalian membuat kesepakatan konsekuensinya terhadap keyakinan kelas itu sendiri. Terus selain itu kalau berkolaborasi dengan rekan sejawat, tadi tambahan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat itu sudah mulai saya laksanakan, tanya-tanya, istilahnya menggali informasi, catatan tahun lalu siswa yang bagaimana di kelas itu sudah mulai saya tanyakan, sudah mulai saya analisa, mungkin tinggal saya action-nya mengontrol siswa pada saat pembelajaran. Ada sedikit lagi Bu, ketika pembelajaran mungkin bisa ditambahi dengan penerapan PSE, yaitu PSE. pada saat pelaksanaan pembelajaran itu kan pasti tidak terlepas dari ini saja belum pembelajaran sudah gaduh. Biasanya kalau sudah pembelajaran masuk gaduh mungkin dengan cara teknik stop itu kita memberikan ice breaking. Jadi kita mengimplementasikan PSE yang sudah kita dapatkan yang sudah saya dapatkan di program calon guru penggerak itu, Bu. Oke, Bu. Adakah yang bisa membantu selain kita berkolaborasi dengan rekan guru, Bu? Mungkin, Bu? Tetap yang membantu itu saya mencoba untuk berkolaborasi dengan wali murid, karena kan tetap saya juga melihat latar belakang dengan cara apa ya, saya menanyakan latar belakangnya itu dari informasinya itu dari tetap rekan guru selain guru yang setahun lalu. Mungkin rekan guru yang lain itu tahu bahwa latar belakangnya siswa itu dari orang tua yang mungkin bermasalah ya. Kayak yang tadi salah satu siswa saya yang troublemaker itu memang dia keluarganya itu memang bapak ibunya bermasalah, bercerai. Jadi dia itu memang hidup dengan keluarga dari ayah tirinya. Jadi itu berpengaruh dari saya berkolaborasinya dengan wali murid, tetap dengan rekan sejawat dan kepala sekolah itu untuk berkomunikasi, saling sharing begitu, Bu. Oke. Aduh, sayang sekali ya Bu ya, waktunya sudah mau habis ini Bu. Ya, Bu. Menurut Bu Pungkas nih, di titik ini ya, dari diskusi kita ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini, Bu? Iya, Bu. Jadi tadi kita sudah membahas, sudah bercakap-cakap, yang saya dapatkan tadi untuk bisa mengondisikan siswanya di kelas saya akan berusaha dengan membuat keyakinan kelas. Usaha saya yang pertama membuat keyakinan kelas, terus juga membuat konsekuensinya dilakukan bersama dengan siswa. Selama kegiatan berlangsung ke depannya, saya selalu mengingatkan kepada siswa bahwa keyakinan kelas apa yang sudah diyakini apabila anak itu berbuat kesalahan. Apabila saya menemukan salah satu troublemaker, saya melihat troublemaker itu punya kelebihan atau kekurangan tergantung potensi atau karakteristiknya dia yang bagaimana, baru saya memberikan tindakan. Apabila dia memang punya kelebihan kemampuan untuk mengondisikan istilahnya menguasai istilahnya mengontrol temannya, saya beri tanggung jawab yang lebih untuk bisa ikut serta dalam menjaga keamanan, kenyamanan di kelas. Terus saya tadi berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik guru sebelum maupun guru lainnya, berkolaborasi dengan wali murid
dan melaksanakan pembelajaran PSE pada saat nanti kegiatan pembelajaran berlangsung. Begitu, Bu. Itu. Oke, sambil diingatkan lagi nih Bu, kapan tuh Bu kira-kira akan dikerjakan tuh Bu? Kalau Takutnya untuk Bu, oke, kenapa Bu? Kalau yang keyakinan kelas itu kita mulai hari Kamis, tapi kalau untuk yang PSE itu kan tergantung sama jadwalnya kapan Bu. Tapi kalau untuk kolaborasi dengan wali murid itu belum, memang saya belum kolaborasi dengan wali murid. Nanti insya Allah minggu depan karena memang ada untuk pertemuan wali murid. Kalau yang dengan rekan sejawat sudah saya coba lakukan sebelum ini, begitu Bu. Oke Bu, terima kasih ya Bu Pungkas sudah bercerita kebimbangannya kepada saya, dan saya juga menginginkan cerita-cerita perkembangan selanjutnya Bu dari cerita Bu Pungkas tentang caranya bagaimana mengkondisikan kelas ini. Ya. Kemudian terima kasih dan semangat untuk menjadi guru hebat, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada coaching kali ini memberikan manfaat kepada kita. Amin. Amin. Terima kasih Bu Maria sudah mendampingi saya dalam mendengarkan saya dengan baik atas keluh kesah yang saya hadapi, dan alhamdulillah saya tadi sudah menemukan inspirasi untuk bagaimana caranya menghadapi siswa baru untuk bisa mengondisikan kelas. Oke, siap. Sudah Bu? Terus Pak Fajar, Assalamualaikum. Suaranya Pak Fajar, suaranya belum. Bu Pungkas merekam pakai aplikasi dulu Bu, sebentar Bu. Aplikasi yang di sini, yang dari Bu Nini. Nah, rekam dari aplikasinya Bu Nini. Nah, sekarang saya ya Bu yang jadi coach-nya. Iya. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Mohon Maria. maaf ya. Iya, mohon maaf ya Pak ya mengganggu waktunya. Ini ya. Saya ada unek-unek nih Pak yang mau saya ceritakan nih Pak. Iya. Hari ini apa yang bisa kita diskusikan Bu Maria? Mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan dari Bu Maria, silakan. Ya, sebelumnya itu saya ingin bercerita tentang masalah saya ya Pak ya di dalam kelas selama ini Pak. Pada saat saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Saya itu sudah mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan kebutuhan profil belajar siswa, yaitu gaya belajarnya Pak. Saya itu sudah memetakan mereka itu sesuai gaya belajarnya. Ada yang sudah visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, yang merasa saya terganggu itu di kelompok yang kinestetik, Pak. Saya itu melihat proses pembelajaran di kelompok kinestetik ini tuh kurang maksimal, Pak. Karena saya lihat itu cuma ada satu orang siswa aja yang aktif. Kalau untuk yang anggota yang lain itu cuma ganggu-ganggu saja, sehingga itu saya itu merasa bingung gimana ya caranya ini ya agar bisa mengkondisikan kinestetik ini biar bisa sama-sama aktif gitu Pak. Iya, baik Bu. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Maria tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Kemudian siswanya itu dikelompokkan berdasarkan kebutuhan profil belajarnya. Nah, ini berdasarkan dengan gaya belajarnya. Ada yang kelompoknya beranggotakan siswa dengan gaya belajar auditori,
kemudian kinestetik, dan visual. Nah, pada permasalahan yang Ibu hadapi ini tadi adalah pada kelompok yang anggotanya adalah siswa dengan gaya belajar kinestetik, gitu ya Bu. Iya, Nah, benar. kira-kira Bu, kira-kira ya dari pengetahuan yang Ibu miliki mungkin tentang sumber belajar ya Bu, tentang sumber belajar terkait itu, strategi apa ya Bu yang pas atau sesuai dengan siswa dengan gaya belajarnya kinestetik ini Bu? Iya, kalau yang tahun kemarin Pak, dan yang sudah pernah saya lakukan, itu yang kinestetik, itu biasanya saya itu berikan video pembelajaran, kemudian siswa itu menyimak video pembelajaran, kemudian siswa itu membuat produk biasanya Pak. Biasanya itu siswa, karena saya itu kemarin materinya itu tentang pengamalan Pancasila, disesuaikan dengan silanya, beserta simbol, saya itu kemarin itu membuat pop-up tentang sila-sila Pancasila berdasarkan pengamalan Pancasilanya. Tapi ternyata yang aktif itu ya cuma itu saja Pak, dan teman yang lain itu ada yang usil ke kelompok yang lainnya, ada yang kadang itu mengejek teman yang mengerjakan gitu Pak. Oh, bagus sekali ya Bu tentang strategi yang Ibu terapkan ini ya Bu. Dalam pembelajaran nanti kira-kira rencananya apa yang akan Ibu lakukan? Adakah hal lain yang ingin Ibu terapkan agar menjadi lebih baik, Bu? Kayaknya saya itu harus rubah sumber belajarnya deh, Pak. Kayaknya kan kalau dari sumber belajar yang video itu menyimak, kemudian membuat, itu kayaknya anak-anak itu kurang Pak. Kurang aktif, kurang termotivasi tuh, Pak. Kayaknya saya sumber belajarnya harus dirubah nih, Pak. Ya, wah. Bagus sekali, Bu. Sangat menginspirasi sekali sumber belajarnya dengan yang inovatif ya, Bu. Istilahnya inovatif sekali ini. Sangat menginspirasi. Saya suka sekali dengan pembelajaran seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang Ibu akan lakukan setelah diskusi kita hari ini? Setelah diskusi kita kali ini, yang pertama yang akan saya lakukan pasti saya akan merubah sumber belajarnya, Pak. Sumber belajarnya, metodenya akan saya rubah agar anak-anak itu tidak biar bersemangat lah dalam belajar, dan saya menginginkan juga metode atau sumber lainnya itu juga berpengaruh kepada kelompok yang lainnya. Iya. Selain metode, Bu ya, selain metode dan sumber belajar, adakah keinginan Ibu juga berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, Bu? Oh, iya Pak, benar sekali Pak. Selain saya merubah sumber belajar, saya ingin berkolaborasi juga Pak dengan teman-teman. Karena di sekolah saya itu Pak, ada juga salah satu guru yang menurut saya itu paham pembelajaran berdiferensiasi ini. Terima kasih ya Pak ya sudah memberikan pencerahan kepada saya ini. Sekali lagi, bagus sekali Bu. Sangat menginspirasi. Saya yakin guru-guru yang lain ini perlu ada tambahan ilmu dari Bu Maria. Dengan apa yang Ibu lakukan, dengan apa yang kita diskusikan hari ini, saya yakin nanti guru-guru lain jangan lupa Bu ya, diajaklah seperti itu biar menjadi lebih menarik, lebih inovatif di dalam pembelajaran di kelasnya. Kira-kira Bu, saya tidak sabar ini menunggu aksi nyatanya Ibu Maria ini terkait dengan pembelajaran yang menginspirasi ini. Kapan Bu mau dilaksanakan? Saya akan melakukannya minggu depan, Pak. Kalau sekarang saya akan mempersiapkan sumber belajarnya dulu. Tapi untuk pelaksanaannya akan saya lakukan minggu depan. Untuk kolaborasinya setelah ini Pak, setelah saya sudah diingatkan sama Pak Fajar, setelah ini saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya. Iya, bagus sekali ya Bu. Jangan lupa loh Bu, saya tunggu nanti. Nah, kira-kira Bu, dari diskusi ini apa yang Ibu Maria dapatkan? Setelah berdiskusi pada siang hari ini, yang saya dapatkan agar setiap kelompok dalam pembelajaran berdiferensiasi itu lebih aktif, lebih termotivasi, maka guru
khususnya saya, harus memilih sumber belajar yang sekiranya cocok dan bisa membuat motivasi anak itu muncul. Selain merubah sumber belajar, saya juga harus berkolaborasi dengan teman sejawat yang menurut saya paham dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya. Bagus sekali ya Bu, saya sangat tidak sabar sekali dengan aksinya Bu Maria nanti ketika akan berkolaborasi serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terbaru ini ya, sangat menginspirasi. Baik Bu, adakah hal yang mau disampaikan lagi? Kayaknya cukup deh Pak. Baik, saya akhiri ya Bu diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Nah, terus Bu Pungkas. Langsung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Pungkas. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah Bu. Iya. Terima kasih atas waktunya ini pagi. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak. Iya. Mohon maaf Bu, ini mengganggu sekali. Ini oh ada iya, nggak apa-apa. Terima kasih sebelumnya Bu. Ini kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya. Iya. Ini Pak, apa ya yang mau kira-kira apa yang mau Bapak diskusikan di perbincangan kita pada hari ini Pak? Iya Bu, ini saya ingin berdiskusi dengan Bu Pungkas terkait dengan siswa saya ini Bu. Di kelas ini ada siswa saya kelas 2 ini ya, pada akhir-akhir ini seringkali tidak masuk ke sekolah. Hal tersebut dikarenakan karena dia itu ya pada dasarnya dia tidak bisa membaca lancar seperti teman-teman yang lainnya. Akhirnya dia merasa malu. Nah, karena malu inilah dia tidak mau masuk sekolah. Nah, yang saya ingin diskusikan dengan Ibu Pungkas ini strategi agar siswa tersebut bisa masuk sekolah dan tidak merasa malu lagi dengan teman-temannya, Bu. Oke, jadi ini ya Pak Fajar menemui siswa yang tidak masuk sekolah karena malu, karena karena belum lancar membacanya. Jadi apa yang Pak Fajar ingin bagaimana siswa itu bisa masuk lagi, begitu Pak? Iya betul Bu. Apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita di akhir sesi ini Pak? Iya. Adanya Bu, tindakan apa yang kira-kira bisa saya terapkan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Kemudian informasi-informasi apa yang bisa saya dapatkan dari siswa saya yang tidak bisa masuk ke sekolah karena malu tadi itu. Oke, menurut Bapak bagaimana sih gimana anak siswa itu memiliki siswa itu biar bisa masuk sekolah yang bagaimana Pak? Siswa yang memiliki motivasi itu? Sebenarnya gini Bu ya, saya cuma berpikiran saja tindakan yang bisa saya lakukan nantinya itu terkait dengan siswa tadi ya Bu yang tidak masuk sekolah karena membacanya tidak lancar, terus sering diejek sama teman-temannya, akhirnya merasa malu dan tidak masuk sekolah. Nah, nanti rencananya saya akan ke kelas mau tanyakan kenapa siswa itu tidak masuk ke sekolah, terus ada di mana. Kemudian kalau sudah saya dapatkan informasi itu, nanti saya akan bergegas ke rumahnya, bertemu dengan orang tua, dan menanyakan kenapa, alasannya, dan biar orang tua itu juga mengerti apa yang dialami oleh siswanya itu. Ketika berarti ini ya Pak Fajar nanti mau ke strateginya tadi mendatangi ke rumahnya. Kira-kira gimana perasaan Bapak ketika tahu alasannya siswa?
alasannya siswa itu tidak masuk sekolah karena memang sering diejek temannya? Ini Bu ya, terus terang itu kalau saya sendiri ya, perasaan saya ketika mengetahui alasan siswa saya tidak masuk sekolah karena malu, dengan didasari bahwa dia itu diejek temannya karena tidak bisa membaca lancar gitu ya. Ya, mau tidak mau saya juga akan berfokus pada siswa itu, bagaimana caranya agar siswa itu bisa meningkatkan kemampuannya untuk membaca kembali dengan lancar, sehingga dia tidak merasa malu ketika masuk ke sekolah dengan teman-temannya. Nah, untuk tadi dari yang sudah disampaikan sama Pak Fajar, dengan strateginya dengan cara mengajak agar siswa itu bisa lancar membaca lagi, rencana apa yang Bapak lakukan agar memang si anak itu hingga akhirnya bisa belajar untuk bisa lancar membaca lagi itu Pak Biar? Karena kan tadi malu karena tidak lancar membacanya. Rencana apa yang sudah mungkin Bapak rencanakan untuk langkah berikutnya? Baik, rencana saya yang akan lakukan terkait dengan hal tersebut ya, selain memberi motivasi, kemudian semangat, dan kekuatan pada siswa tersebut, saya akan menghimbau siswa yang lain nih, ini siswa lain yang suka mengejek siswa yang tidak masuk ini, agar berhenti mengejek temannya dan malah membantu kesulitan yang dialami oleh temannya tadi. Dalam hal ini temannya yang tidak bisa membaca lancar tadi ya. Nah, saya juga berkolaborasi nih. Ini kan saya juga punya banyak teman ini, rekan-rekan guru. Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat agar kejadian yang dialami oleh siswa ini tidak terulang lagi dengan cara menerapkan budaya positif di sekolah, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Jadi tadi dari tadi yang sudah kita bahas, tadi rencananya Bapak mau mengajak teman untuk berkolaborasi, Pak Nggih. Itu kapan akan Bapak mulai laksanakan dari yang rencana-rencana tadi yang sudah Bapak temukan? Kapan akan Bapak melaksanakannya itu? Agar baik. Rencana saya tadi mengajak kolaborasi itu kan tujuannya adalah membangun, menerapkan, dan mengimplementasikan budaya positif di sekolah, gitu ya. Dan itu pun juga yang saya butuhkan adalah kolaborasi dengan teman-teman yang lain, beserta orang tua, wali murid, itu juga akan saya ajak kerjasama, bagaimana caranya agar budaya positif ini bisa dilaksanakan semaksimal mungkin di sekolah, Bu. Nah, rencananya ini akan saya lakukan dalam minggu-minggu ini, Bu. Karena memang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ini siswa saya yang merasa malu tadi, itu karena tidak bisa masuk sekolah karena itu kan. Harus secepatnya masuk karena sudah mulai ketinggalan materi lain nih dari teman-teman yang lain gitu. Untuk melaksanakan rencana itu dari kan dalam waktu dekat ya. Kira-kira siapa saja Pak yang bisa Bapak ajak untuk berkolaborasi menerapkan budaya-budaya positif tadi yang sudah diterapkan? Ya, yang saya ajak nanti selain guru, teman sejawat, itu juga ada kepala sekolah, kemudian ada wali murid, bahkan teman-temannya siswa saya yang tidak masuk tadi, siswa saya juga sendiri itu akan saya ajak semuanya kolaborasi. Apa? Dalam bentuk poster, Bu, membuat poster. Jadi siapa yang memiliki gambar yang terbaik ya bisa digambarkan di dalam poster itu. Kemudian ada kalimat-kalimat yang mengajak menerapkan budaya positif ini di sekolah. Iya. Jadi dari apa yang sudah kita bicarakan dari pertama sampai akhir, apa yang Bapak bisa dapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Ya, tadi ya Bu, mulai dari karena adanya siswa
saya yang tidak masuk sekolah karena merasa malu, diejek karena tidak bisa membaca dengan lancar, maka strategi yang pertama adalah harus mendatangi ke rumahnya, menanyakan alasannya kenapa, bahkan kepada orang tuanya pun saya ajak untuk berkolaborasi bagaimana caranya agar siswa ini bisa membaca, kemudian saya beri motivasi, kekuatan, agar siswa ini bisa meningkatkan kemampuan membacanya sehingga dia lancar membacanya dan masuk ke sekolah tidak malu bersama dengan teman-temannya, dibantu dengan teman-teman guru tadi yang menerapkan budaya positif di sekolah, dapat Nah, berupa poster yang mengajak agar bisa budaya positif ini diterapkan di sekolah selamanya gitu. wah, bagus sekali Pak tadi atas yang sudah disampaikan sama Pak Fajar, sangat luar biasa inspiratif tadi terkait dengan bagaimana cara mengajak siswanya agar bisa masuk ke sekolah kembali ya Pak ya. Saya sudah tidak sabar ini Pak mendengarkan cerita kembali yang aksi nyata yang sudah Pak Fajar lakukan, bisa kita ketemu lagi di minggu depan. Sayang sekali waktunya sudah habis ya Pak Fajar. Terima kasih atas waktunya yang kita sudah mencari solusi tadi ya Pak ya terkait siswa yang tidak masuk sekolah karena malu belum bisa membaca. Saya tunggu cerita-cerita berikutnya Pak atas inspirasinya. Terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.